Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatlia Hikmah Ramadhani, nomor NIM 430402000022. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian stres dan jenis-jenis stres. Oke, kita mulai dari pengertian stres. Kata stres ini sering kita dengar di kalangan ilmuwan maupun di masyarakat umum ya, dengan definisi atau dengan pengertian yang berbeda-beda gitu. Dalam pandangan masyarakat umum, stres ini biasanya diartikan sebagai rasa bingung, takut, susah, atau biasanya stres ini juga didefinisikan sebagai perasaan berupa tertekan, cemas, ataupun tegang gitu. Istilah stres ini diperkenalkan pada tahun 1930 dalam bidang psikologi dan kedokteran. Stres ini juga bisa diartikan sebagai reaksi tubuh ketika seseorang menghadapi tekanan, ancaman, atau suatu perubahan gitu. Seseorang mengalami stres ini juga biasanya ketika tuntutan yang diberikan pada orang tersebut itu lebih besar dari kemampuan untuk mengatasinya. Nah, stres ini nggak cuma dihadapi atau nggak cuma menyerang orang dewasa, tapi anak-anak juga bisa stres gitu. Stres ini wajar gitu, merupakan reaksi yang wajar dialami semua orang ketika dihadapkan pada situasi yang membuatnya tertekan gitu. Bisa dalam jangka waktu pendek atau dalam jangka waktu panjang. Nah, dari beberapa definisi stres yang saya paparkan tadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa stres ialah tekanan yang terjadi akibat ketidaksesuaian antara situasi yang diinginkan dengan harapan. Jadi, di mana terdapat kesenjangan antara tuntutan lingkungan dengan kemampuan lingkungan untuk memenuhinya, yang dinilai potensial membahayakan, mengancam, mengganggu, serta tidak terkendali. Stres ini tidak bisa lepas dari stresor ya, atau berupa pengalaman atau situasi yang penuh dengan tekanan yang dapat menimbulkan stres. Sesuatu yang membuat kita stres ini tergantung pada cara pandang kita dalam memandang suatu kejadian ya. Jadi setiap orang itu punya point of view atau cara pandang mereka sendiri dalam menghadapi stres, atau eee setiap orang ini memiliki cara berbeda dalam mengatasi stres ya. Jadi sebagian orang ini bisa mengatasinya dengan cepat, dan sebagian yang lainnya ini membutuhkan waktu yang lama. Jadi nggak bisa disamakan antara satu individu dengan individu lainnya. Oke, yang kedua itu ada jenis-jenis stres. Menurut Jenita Nitidonsu dalam bukunya yang berjudul Psikologi Keperawatan, secara umum stres ini dibagi menjadi dua. Ada stres akut dan ada stres kronis. Stres akut ini biasa dikenal atau biasa disebut dengan fight or flight response. Nah, stres akut ini adalah stres yang terjadi sebagai respon atau ancaman yang terdeteksi secara tiba-tiba. Stres ini tidak berbahaya, melainkan stres ini dapat membantu dalam menajamkan fokus dan pola pikir. Jadi, semisal gini, misal kita dikasih tahu atau tiba-tiba dikasih tahu ada kuis dadakan. Nah, respon kita kan kayak biasanya kan kayak, aduh gimana nih gue belum belajar gitu, aduh gimana nanti gitu, kayak apa ya istilahnya kayak biasanya kan deg-degan, gemeteran, cemas gitu. Nah, itu merupakan, reaksi, beberapa reaksi dari stres akut ini. Nah, setelah kuis selesai atau, eee, pas kuis ini udah terlewati, nah, eee, stres ini juga akan mereda gitu. Jadi stres akut ini mempunyai sifat adaptif ya, karena stres ini memungkinkan kita melakukan sesuatu yang memang perlu dalam keadaan darurat. Jadi selama kuis tadi itu kita dituntut untuk fokus ya dalam pola pikir. Nah, stres ini juga yang kayak tadi saya sampaikan, stres ini dapat membantu menajamkan fokus dan pola pikir gitu. Yang kedua,
ada stres kronis. Stres kronis ini adalah stres yang berlangsung secara terus-menerus dalam jangka waktu yang panjang. Kalau stres akut itu tadi dalam jangka waktu pendek ya, karena kalau misal penyebab stres akut itu udah terlewati, maka stres akut ini akan mereda juga. Tapi kalau misal stres kronis itu dia dalam jangka waktu yang panjang. Biasanya bertahan lebih lama dan sulit disembuhkan juga. Stres ini dipandang atau dirasa sulit dan berat untuk diatasi ya. Nah, stres tipe ini cenderung membuat kita uh, merasa kesulitan ya atau tidak mampu untuk mengatasinya sehingga fokus kita hanya pada kejadian yang dipermasalahkan bukan pada solusinya. Jika stres ini dibiarkan secara berlarut-larut atau kita nggak istilahnya kayak kita kepikiran terus gitu. Nah, ini akan menimbulkan dampak negatif pada diri sendiri kayak munculnya keluhan fisik atau tindakan ekstrim yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain ya. Dengan kata lain, stres kronis ini lebih baik dihindari ya. Perhatikan bahwa ketika kita menghadapi sebuah situasi atau kondisi, kita dapat mengeksploitasi kemampuan otak dan menginterpretasikan suatu pengalaman melalui cara yang tidak menimbulkan stres gitu. Jadi tergantung bagaimana cara kita berpikir gitu. Ketika stres ini kita nggak selalu diambang kematian gitu. Pada kenyataannya kita bahkan dapat membuat diri kita sendiri stres hanya dengan berpikir gitu. Jadi let's positive thinking and fighting. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lukman Hakim. Ingin mencoba menjelaskan faktor-faktor penyebab stres. Menurut Darjana, faktor-faktor stres dapat dibagi sebagai berikut. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal merupakan faktor yang bersumber dalam diri seseorang. Seseorang dapat mengalami stres lewat penyakit illness dan pertentangan konflik. Penyakit illness, penderita penyakit membawa tuntutan fisik dan tuntutan psikologis pada orang yang menderitanya. Tinggi, rendah, dan berat ringannya tuntutan tergantung dari macam penyakit dan umur orang yang menderita. Penyakit ringan pada umumnya mendatangkan stres yang rendah, tetapi penyakit yang berat seperti operasi jantung sirus tidak hanya membutuhkan penyembuhan tetapi juga mengharuskan perubahan cara hidup sesudahnya dan pada umumnya mengakibatkan kadar stres yang dialami semakin tinggi. Kemudian pertentangan atau konflik hidup ini berupa berbagai pilihan dan terjadi lewat proses serta langkah memilih. Dalam proses memilih itulah terjadi pertentangan atau konflik, karena ada dua kekuatan motivasi yang berbeda bahkan berlawanan. Kemudian yang nomor dua yaitu faktor eksternal. Dalam keluarga, yang kedua yaitu faktor eksternal. Dalam faktor eksternal ada dua yaitu keluarga dan lingkungan. Yang pertama keluarga. Keluarga dapat menjadi sumber stres karena stres dalam keluarga dapat diakibatkan oleh adanya konflik dalam keluarga tersebut, seperti keinginan dan cita-cita yang berlawanan, sifat-sifat yang tidak dapat dipadukan, serta perilaku yang tidak mengenakan dan tidak terkendali. Kemudian faktor lingkungan. Individu mempunyai dua lingkungan yang pokok, yaitu yang pertama lingkungan kerja dan yang kedua lingkungan hidup. Lingkungan kerja dapat menjadi sumber stres karena beberapa alasan, antara lain tuntutan kerja dan lain-lain. Kemudian lingkungan tempat sehari-hari tinggal
juga dapat mempengaruhi tingkat stres. Lingkungan yang tidak padat pun bisa menjadi sumber stres bila lingkungan di sekitar individu penuh dengan suara bising dan keras di luar yang bisa dikendalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Armani Rafida dengan NIM 430402000012. Di sini saya akan menjelaskan efek stres bagi tubuh. Yang pertama, efek stres pada sistem saraf pusat dan endokrin. Sistem saraf pusat paling bertanggung jawab dalam respon stres, mulai dari pertama kali stres muncul hingga stres hilang. Sistem saraf pusat memberikan perintah dari hipotalamus ke kelenjar adrenal untuk melepaskan hormon adrenalin dan kortisol. Dan dampak dari pelepasan hormon adrenalin dan kortisol adalah detak jantung meningkat, pernapasan lebih cepat, dan pelebaran pembuluh darah di lengan dan kaki. Kemudian, yang kedua, efek stres pada sistem pernapasan. Saat stres, napas menjadi lebih cepat karena tubuh harus mengalirkan oksigen ke seluruh tubuh. Bagi pengidap asma dan emfisema, kondisi ini bisa menyebabkan masalah yang lebih serius. Kemudian yang ketiga, efek stres pada sistem kardiovaskular. Selain membuat jantung berdetak lebih cepat, stres jangka panjang dapat membuat pembuluh darah yang menuju ke otot besar dan jantung melebar. Hal ini menyebabkan peningkatan tekanan darah dan volume darah yang dipompa ke seluruh tubuh. Alhasil, stres jangka panjang bisa meningkatkan resiko terjadinya hipertensi, serangan jantung, dan stroke. Kemudian yang keempat, efek stres pada sistem pencernaan. Stres bisa membuat seseorang mengalami heartburn, reflux asam, mual, muntah, dan sakit perut. Stres juga berpengaruh pada pergerakan makanan dalam usus, sehingga meningkatkan resiko diare dan sembelit. Kemudian yang kelima, efek stres pada sistem otot rangka. Pada stres kronis alias terjadi dalam jangka panjang, otot tidak mempunyai banyak waktu untuk rileks. Akibatnya, otot yang menegang ini bisa mengalami sakit kepala, nyeri punggung, hingga nyeri di seluruh tubuh. Kemudian yang keenam, efek stres pada sistem reproduksi. Pria lebih banyak menghasilkan hormon testosteron selama stres. Kondisi ini bisa meningkatkan gairah seksual dalam jangka pendek. Jika berlangsung lama, kadar hormon testosteron pria mulai menurun, hingga mengganggu produksi sperma yang bisa meningkatkan resiko terjadinya disfungsi ereksi atau impotensi. Kemudian, pada wanita, stres jangka panjang bisa mempengaruhi siklus menstruasi. Kemudian, efek stres yang terakhir adalah efek stres pada sistem imun. Stres dalam waktu yang lama merangsang tubuh untuk melepaskan kortisol atau hormon stres yang bisa menghambat pelepasan histamin dan respon peradangan untuk melawan zat asing. Akibatnya, seseorang yang mengalami stres kronis rentan mengalami infeksi penyakit, contohnya influenza, dan membuat luka sulit sembuh. Kemudian, cara-cara mengatasi stres. Yang pertama yaitu menggunakan prinsip homeostatis. Menurut prinsip ini, organisme selalu berusaha mempertahankan keadaan seimbang pada dirinya, sehingga bila suatu saat terjadi keadaan tidak seimbang, maka akan ada usaha untuk mengembalikannya pada keadaan seimbang. Kemudian yang kedua, menggunakan proses coping terhadap stres. Upaya mengatasi atau mengelola stres dewasa ini dikenal dengan proses coping terhadap stres. Menurut Bart Smith, coping mempunyai dua macam fungsi, yaitu yang pertama, emotional focus coping, dipergunakan untuk mengatur respon emosional terhadap stres. Pengaturan ini dilakukan melalui perilaku individu seperti penggunaan minuman keras. Kemudian, yaitu fungsi problem focus coping dilakukan untuk mempelajari keterampilan-keterampilan atau cara-cara baru untuk mengatasi stres. Menurut Bart Smith, individu akan cenderung menggunakan cara ini bila dirinya yakin dapat merubah situasi dan metode ini sering dipergunakan oleh orang dewasa.
Cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.